Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi. Pemirsa, kita akan beranjak ke informasi berikutnya, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron pamer kemesraan. Ya, momen itu mereka tunjukkan saat berkunjung ke Indonesia. Pemirsa, momen mereka saling bergandengan tangan, memeluk dan juga mencium pipi sering diperlihatkan saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemesraan itu tak hanya mereka tunjukkan saat berada di Istana Negara. Mereka juga menunjukkan kemesraan saat turun dari pesawat kepresidenan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Macron juga akan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Presiden Macron jadi kepala negara Uni Eropa pertama yang kunjungi Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ribuan pelajar sekolah yang melambaikan bendera Indonesia dan Prancis di halaman Istana Merdeka. Melalui akun media sosialnya, Presiden Macron membagikan momen hangat saat istrinya, Brigitte, membuka kaca jendela sembari melambaikan tangan kepada para siswa. Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Upacara kenegaraan penuh kehormatan pun digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Presiden Macron merupakan pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruangan Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. So this is my first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. Yeah. The first president. Yes. At the very beginning of Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pertemuan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat, juga ada momen menarik antara istri Presiden Prancis dan putra sematawayang Presiden Republik Indonesia.
Usai penyambutan kenegaraan Macron di Istana Merdeka Rabu pagi, nampak putra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Prabowo Edi Prasetyo Djoyodikusumo alias Didit Prabowo, menyambut hangat dan juga berbincang dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Selanjutnya Prabowo dan Macron menggelar pertemuan empat mata. Kemudian saat pertemuan tersebut digelar, Brigitte pun diantarkan maksud kami oleh Didit menuju mobilnya untuk meninggalkan istana. Pemirsa, Perancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Ya, salah satunya pemirsa kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang, hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, The United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Ya, kali ini dengan agenda permohonan intervensi dari Andika dan Prasetyo sebagai kuasa hukum penggugat. Selain Komarudin sebagai penggugat awal, sidang kedua ini juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Andika menyatakan menggugat jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Jokowi. Para tergugat itu diantaranya rektor, wakil rektor 1 hingga 4, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan, dan Kasmujo MS selaku dosen pembimbing Jokowi semasa kuliah. Poin dari gugatan ini meminta untuk membuka data ijazah asli Jokowi dan Andika meminta diizinkan bergabung dengan penggugat Komarudin. Kami mengajukan intervensi sebagai voking. Jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Menanggapi gugatan intervensi ini, pihak UGM menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 3 Juni mendatang. Sebelumnya, advokat Komarudin menggugat pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi ke PN Sleman terkait keaslian ijazah Jokowi. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia membawa 2 flash disk sebagai barang bukti tambahan. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dia diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Ia tiba di Polda Metro Jaya Rabu siang mengenakan kemeja biru muda dan juga jaket hitam. Dian Sandi akan menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik. Dalam kehadirannya kali ini, Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan juga video. Hal itu ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan ia serahkan ke pihak penyidik. Tapi nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ini ada bukti tambahan. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa bisa diskusi sedikit? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon? Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy, Suryo. Apakah itu yang... Pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada. Pemirsa, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo telah memasukkan ijazah. Ya, terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook, pemirsa, di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Ya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan juga elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023.
penggeledahan di 2 tempat, ya. Ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya. Dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harli Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Triyanto alias TY, mantan pegawai Basnas Jabar sebagai tersangka. Ia dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jabar. Penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar penganugerahan penghargaan bertajuk Digital Innovation Award 2025. Ya, penghargaan ini diberikan bagi mereka yang memiliki inovasi digital, salah satunya untuk meningkatkan layanan masyarakat. Selamat malam, hadirin yang kami hormati. Digital Innovation Award 2025 digelar untuk memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang memiliki inovasi digital. Salah satunya pemerintah Kabupaten Batanghari yang menerima penghargaan Digital Bureaucracy Reform Through Smart Governance. Penghargaan yang diberikan oleh iNews Media Group ini merupakan bentuk apresiasi atas inovasi digital yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dalam melayani masyarakat. Kita sama-sama ketahui dan yakini bahwa digitalisasi itu suatu keharusan sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa penduduk bertambah banyak, ya, kegiatan kita tambah banyak, maka masyarakat memerlukan akses pelayanan yang mudah dan murah. Ya, salah satunya melalui inovasi, melalui digitalisasi ini. Pemerintah Kabupaten Batanghari membuat sistem digitalisasi dalam pelayanan, pengaduan, dan perizinan untuk masyarakat. Sistem digitalisasi juga diterapkan kepada seluruh pegawai pemerintahan untuk menilai kinerja dari seluruh pegawai melalui aplikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memberikan layanan kependudukan yang lebih cepat dan optimal, digitalisasi memiliki peran yang sangat penting. Ya, hal inilah yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Laut dengan inovasi yang bernama Silakas. Baik, sekali kami ucapkan selamat kepada para penerima apresiasi dan Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan dengan kategori Digital Innovation in Public Services pada nama inovasi digital Fast and Accessible Public Services Through Silakas dalam acara Digital Innovation Award 2025. Penghargaan yang diberikan oleh iNews Media Group ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kabupaten Tanah Laut yang terus melakukan inovasi guna meningkatkan nilai bisnis serta memberikan kontribusi positif yang nyata bagi masyarakat. Pencapaian ini pun menjadi motivasi bagi Kabupaten Tanah Laut untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi digital untuk memberikan layanan kependudukan yang lebih terakses, cepat, efisien, dan inklusif.
Karena ini adalah merupakan cambuk bagi kita di pemerintahan daerah untuk terus bisa berinovasi dan improvisasi untuk bagaimana dengan digitalisasi saat ini terus menjadi dengan mudah untuk kepada pelayanan publik tentunya. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan menjadi sumber inspirasi, serta meningkatkan inovasi digital dalam pelayanan publik bagi tanah air. Dari Jakarta, Henry Aprila, Suryali Santoso, A-News melaporkan. Selain itu, pemirsa, penghargaan dari ajang Digital Innovation Award 2025 juga diberikan kepada pemerintah Kota Serang. Ya, dengan inovasi aplikasi bertajuk Ragem, Kota Serang terus memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. Para penerima apresiasi dan kami undang kembali Bapak Aiman Wicaksono selaku pimpinan. Pemerintah Kota Serang melalui aplikasi bernama Ragem berhasil meraih penghargaan Digital Innovation in Public Service dalam Digital Innovation Award 2025 yang digelar di Gedung A-News Tower, Jakarta Pusat. Ragem merupakan sistem aplikasi pelayanan publik terintegrasi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Serang untuk memberikan layanan publik Kota Serang yang membutuhkan berbagai bantuan pelayanan publik di dalam satu aplikasi. Kesannya itu sangat luar biasa karena ini bisa mengapresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh daerah, sehingga kemudian ini bisa menjadi memotivasi kepala daerah untuk kemudian terus melakukan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi. Kedepannya aplikasi ini akan terus ditingkatkan untuk memberikan berbagai macam layanan dalam satu genggaman. Pemerintah Kota Serang berharap aplikasi Ragem bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi seluruh layanan publik baik di Kota Serang hingga menjadi wadah kolaborasi antara OPD dengan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rama Romadona, A-News melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management dan PT Bank Neo Commerce Tbk resmi menjalin kerjasama dalam pemasaran reksadana syariah. Ya, kolaborasi ini guna memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi, khususnya reksadana. Kemitraan PT MNC Asset Management dan PT Bank Neo Commerce Tbk ditandai dengan penandatanganan MOU di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kesepakatan kerjasama ini menjadikan Bank Neo Commerce sebagai agen penjualan reksadana, khususnya produk reksadana MNC Dana Syariah. Nasabah Bank Neo Commerce dapat membeli reksadana MNC Dana Syariah langsung dari aplikasi Neobank. Kita pengen memberikan akses terhadap produk yang lebih bervariasi untuk nasabah-nasabah kita. Ya. Tentunya dengan kemudahan ini kita berharap bahwa bisnis bisa tumbuh dari sisi Bank Neo Commerce dan juga kita bisa meningkatkan bisnis fee-based income kita. Bank Neo Commerce merupakan agen penjual reksadana kami yang ke-15 ya, dan kami harapkan dengan kerjasama ini bisa menjadikan AUM reksadana syariah khususnya yang dijual adalah MNC Dana Syariah menjadi berkembang jauh lebih baik lagi, karena kita tahu Bank Neo Commerce merupakan salah satu bank digital terbesar yang mempunyai database nasabah lebih dari 20 juta nasabah. Dalam kerjasama ini, MNC Asset dan Bank Neo Commerce juga memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Nurul Iman Mentas. Ucapkan terima kasih banyak sekali ya dari Nurul Iman yang menerima sumbangan dana, dan mudah-mudahan di sumbangan ini nanti memberikan memberikan respon yang bagus ya bagi anak-anak dan juga masyarakat lingkungan. Bantuan sosial menjadi bagian penting dari nilai-nilai kedua perusahaan dalam membangun keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Naura Syafiko, Ahmad Putra Laksana, A-News melaporkan.